Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan pembelajaran secara online ataupun secara daring. Semoga pembelajaran yang kita lakukan secara online atau secara daring ini tidak membuat kita bosan, tetapi tetap membuat kita bersemangat untuk menuntut ilmu, dan semoga ilmu yang kita cari memberikan manfaat pada diri kita semua khususnya. Kami tetap berpesan kepada anak-anak semuanya di masa Covid, di mana Covid belum hilang dari negeri tercinta kita, justru wabah ini ada di daerah sekitar kita. Oleh sebab itu, tetap atuhi protokol kesehatan, tidak keluar rumah jikalau tidak karena satu hal yang sangat penting. Kalaupun keluar dari rumah, tetap ikuti aturan protokol kesehatan, gunakan masker, sering cuci tangan, jaga jarak, kemudian makan makanan yang memberi asupan gizi yang cukup sehingga imun tubuh kita menjadi kuat ataupun kebal dari berbagai macam penyakit. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas tentang bab toharoh. Apabila pada sebelumnya kita membahas tentang toharoh atau bersuci dari najis, baik najis mukhafafah, najis mutawasitoh ataupun najis mughaladoh, maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kita bertoharoh atau bersuci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Bersuci dari hadas bisa kita lakukan dengan 3 cara atau 3 hal. Yang pertama, mandi wajib. Kemudian yang kedua, wudu, dan yang ketiga, tayamum. Jadi bersuci dari hadas itu meliputi 3 hal, yaitu mandi wajib, wudu, dan tayamum. Nah, adapun medianya atau sarana yang bisa kita gunakan untuk bersuci yaitu air, debu, dan batu, air, debu, dan batu. Nah, pada kesempatan yang pertama kita akan membahas tentang toharoh atau bersuci dengan melakukan mandi wajib, mandi wajib. Nah, mandi wajib ini dilakukan untuk menghilangkan hadas besar, atau yang pada umumnya sering disebut adalah mandi janabah atau mandi junub. Misalnya selesai haid, kemudian mandi untuk bersuci, selesai nifas, atau bagi orang dewasa setelah melakukan hubungan suami istri, atau kalian yang sudah balik bermimpi, mimpi bersenggama sehingga mengeluarkan air mani, maka kalian diwajibkan untuk mandi wajib. Nah, coba diperhatikan karena ini suatu hal yang sangat penting tentang bagaimana cara mandi wajib agar kalian semuanya paham. Tata cara mandi wajib, yang pertama adalah niat untuk menghilangkan hadas besar, karena mandi wajib ini untuk menghilangkan hadas besar. Bagaimana niat itu? Nah, niatnya kalau kita lafalkan Bismillahirrahmanirrahim, nawaitul husla lirafa'il hadatsil akbar fardhu lillahi ta'ala. Nah, ini boleh diucapkan secara jahar atau keras, boleh juga di dalam hati. Nawaitul husla li raf'il hadatsil akbar fardhu lillahi ta'ala. Artinya, aku niat mandi untuk menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala,
Aku niat mandi atau saya niat mandi menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Nah, itu artinya. Itu yang pertama adalah niat. Nah, yang kedua, sebelum kita mengguyur atau membasuhi seluruh badan kita, bersihkan terlebih dahulu barangkali ada sisa-sisa najis yang masih menempel pada tubuh kita. Misalnya yang perempuan barangkali ada sisa-sisa darah yang mengering, maka terlebih dahulu dibersihkan ya sebelum mengguyur badan secara keseluruhan. Nah, setelah membersihkan sisa-sisa najis yang barangkali sudah mengering, yang menempel pada tubuh kita, yang ketiga selanjutnya membasuh seluruh tubuh kita, dimulai dari ujung rambut sampai ujung kuku. Jadi semuanya harus basah, tidak ada yang boleh tidak basah. Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum kita membasuh seluruh tubuh kita. Disunahkan sebelum membasuh kita membaca basmalah. Basmalah, bismillah ya. Cukup dengan bismillah. Nah, kemudian setelah membaca bismillah, ini disunahkan ya, baca bismillah sebelum mengguyur tubuh. Mencuci kedua tangan kita sebelum memasukkan tangan kita ke dalam bak mandi misalnya ya. Jadi barangkali tangan kita ada kotoran yang menempel di kuku misalnya. Maka sebelum kita memasukkan tangan kita ke dalam bejana atau bak mandi, maka terlebih dahulu tangan kita ini dibersihkan. Kemudian setelah itu disunahkan berwudu terlebih dahulu ya, berwudu. Kemudian setelah berwudu kita mulai mengguyur badan kita. Kita mulai dari badan sisi sebelah kanan, kemudian sebelah kiri, kemudian mengguyur secara keseluruhan dan membersihkan dengan sabun, sampo dan atau lainnya. Nah, itu tata cara mandi wajib. Yang pertama niat, yang kedua membersihkan sisa-sisa najis, yang ketiga sebelum membasuh seluruh tubuh kita disunahkan kita untuk membaca basmalah, kemudian mencuci tangan kita sebelum tangan kita masuk ke dalam tempat bak mandi. Kemudian setelah itu kita disunahkan juga berwudu. Setelah selesai berwudu, basuh atau guyur badan kita dimulai dari anggota badan sebelah kanan, kemudian sebelah kiri dan seterusnya. Kita bersihkan seluruh badan kita menggunakan sabun, sampo dan lain sebagainya. Nah, itu tata cara mandi wajib. Nah, ini harus dipahami ya. Khususnya perempuan ya yang sudah haid nih, setiap 1 bulan sekali pasti datang haid, selesai haid mandi wajib. Nah, ini harus paham tentang tata cara mandi wajib. Kemudian yang kedua tentang tata cara menghilangkan hadas kecil ya. Nah, untuk menghilangkan hadas kecil maka bersucinya dengan cara berwudu. Oke, berwudu. Nah, ini tolong dipahami juga ya tentang bagaimana cara berwudu. Karena wudu ini adalah syarat sahnya sholat. Apabila wudu kita batal, tidak sah, maka tentu sholat kita pun tidak sah. Oke, perhatikan tentang bagaimana cara berwudu yang benar. Yang pertama adalah membaca niat. Dan niat itu apabila kita lafalkan, bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhalillahi ta'ala. Saya niat wudu menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Oke, boleh diucapkan secara jahar, secara keras, juga boleh dilafadzkan dengan niat di dalam hati ya. Setelah membaca niat, yang kedua kita dianjurkan untuk mencuci, membersihkan terlebih dahulu telapak tangan kita. Kita sela-sela telapak tangan kita, karena barangkali tangan kita ini kotor, kita sudah menyentuh berbagai macam benda misalnya. Nah, tangan kita kotor berdebu.
Jadi sebelum kita mengambil air untuk berkumur, maka bersihkan dulu tangan kita sehingga bersih dari kotoran. Nah, setelah tangan kita dibersihkan, di sela-sela baru kita mulai berkumur, ya. Kita mulai berkumur dan disunahkan untuk beristinsyak, yaitu berkumur sambil menghirup air menggunakan hidung, kemudian istinsyar, membuangnya dengan cara menggunakan tangan sebelah kiri dengan ibu jari, tekan hidung kita bagian sebelah kiri, ya. Kita buang air dari hidung, kemudian tekan sebelah kanan, kita buang air dari hidung kita. Oke. Disunahkan dilakukan paling banyak 3 kali. Jadi berkumur langsung menghirup air dengan hidung, ya. Kemudian membuangnya dengan menekan menggunakan ibu jari pada bagian hidung kita. Itu namanya istinsyak. Kemudian membuangnya istinsyar. Kemudian yang ketiga, setelah berkumur-kumur dan menghirup air dengan hidung, membasuh muka kita seluruh, ya, secara keseluruhan bagian muka kita sampai dengan bagian hampir mendekati lubang telinga sampai ke bawah, nah, sampai ke janggut. Nah, kalau yang punya jenggot, jenggotnya di sela-sela pakai ibu jari. Barangkali jenggotnya kotor, basuh muka kita secara keseluruhan. Paling banyak 3 kali, ya. Tidak boleh lebih karena ini pemborosan kalau lebih. Kemudian setelah membasuh muka, kita basuh kedua tangan kita sampai siku-siku, ya. Kita basuh kedua tangan kita sampai siku-siku. Kalau sikunya tidak basah, maka wudhu kita menjadi tidak sah, sehingga sholat kita pun tidak sah. Ya, kita basuh siku-siku kita, tangan kita sampai siku kita. Kita mulai membasuhnya dari jari-jari sehingga airnya mengalir ke bawah mengenai siku kita, langsung kita usap pakai tangan. Kita lakukan 3 kali, sebelah kanan 3 kali, ya. Kemudian sebelah kiri 3 kali, ya. Kita mulai mengguyur air itu dari bagian jari-jari sehingga air itu mengalir ke siku-siku. Oke. Kemudian selanjutnya setelah membasuh kedua tangan, mengusap kepala, ya, mengusap kepala. Oke, ingat, mengusap kepala, bukan kening tapi kepala, ya, secara keseluruhan. Caranya bagaimana mengusap kepala ini? Kita ambil air, kemudian air itu kita buang, kita cipratkan ke tanah, terus usap bagian kepala kita dari mulai kening atas langsung ke belakang sampai tengkuk leher kita, ya, sampai tengkuk leher kita. Kemudian masukkan jari telunjuk kita ke lubang telinga, usap daun telinga kita menggunakan ibu jari. Nah, jadi langsung. Nah, karena ini mengusap telinga ini bagian daripada sunnah, ya, bukan wajib. Bukan wajibnya wudhu, tapi wajibnya wudhu itu membasuh kepala dengan cara tempelkan tangan kita di kening kita, di atas bagian rambut pas, kedua tangan kita tarik ke belakang sampai ke tengkuk, terus kembali lagi masukkan telunjuk ke lubang telinga, usap daun telinga kita bagian atas menggunakan ibu jari. Cukup kita lakukan 1 kali. Kemudian setelah membasuh kepala dilanjutkan membasuh telinga, membasuh kaki, ya, sampai mata kaki. Ingat, sampai mata kaki. Kalau berwudu tidak basah mata kaki kita, maka wudu kita tidak menjadi sah. Kita basuh kaki kita, kita mulai dari sebelah kanan, kita sela-sela jari-jari kita menggunakan telunjuk, ya. Barangkali ada kotoran yang menempel di sela-sela jari kaki kita. Kita bersihkan, kita sela-sela, kita nggak tahu ada kotoran yang sudah kering. Misalnya kita menginjak kotoran cicak sehingga menempel di sela-sela kaki,
Nah, maka kita bersihkan dengan ibu jari. Kita gosok-gosok pakai ibu jari. Sebelah kaki sebelah kanan 3 kali, kita lanjutkan kaki sebelah kiri 3 kali. Kemudian selanjutnya tertib. Tertib ini berurutan, ya, tidak boleh acak. Misalnya wudhu dari kaki dulu, dari tangan dulu. Nah, jadi nggak boleh. Tertib. Ya, tertib. Nah, jadi di sini kita bisa simpulkan tentang perkara wajibnya membasuh di dalam wudu itu ada beberapa hal, ya. Yang pertama, wajibnya membasuh muka. Ya, muka kalau berkumur-kumur itu bagian daripada sunnah, istinsyak itu bagian daripada sunnah. Tapi muka itu wajib. Oleh sebab itu orang yang berpuasa diperbolehkan untuk tidak berkumur. Tetapi membasuh muka, setelah membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku, kemudian mengusap kepala, kemudian membasuh kaki sampai mata kaki. Kemudian yang terakhir berdoa, ya, berdoa asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Nah, itu tentang tata cara wudu, ya. Oke, perhatikan, kemudian dipraktekkan ketika kita berwudu. Kemudian yang terakhir bertoharo dengan cara tayamum. Ya, tayamum ini adalah pengganti wudu. Apabila kita tidak menemukan air atau asbab lain yang kita diperbolehkan atau dianjurkan untuk tidak bersentuhan dengan air, misalnya kita sedang sakit atau sedang perjalanan, nah, kita diberikan satu keringanan untuk berwudu dengan cara tayamum. Ya, tayamum. Jadi wudu tayamum ini menggunakan debu yang suci. Lalu bagaimana tata cara tayamum? Nah, ini tata cara tayamum. Nah, apabila kita berada dalam kendaraan, mobil, pesawat, kereta, yang penting bukan motor, ya. Kalau motor bagaimana kita tayamumnya? Nah, kalau mobil, pesawat, caranya adalah kita menempelkan tangan kita pada bagian kendaraan tersebut. Misalnya kalau mobil di joknya atau di bagian dinding mobilnya. Nah, bagaimana cara tayamum yang benar? Nah, perhatikan. Tata cara tayamum yang benar, yang pertama tentunya niat, ya, niat. Niatnya bunyinya bismillahirrahmanirrahim, nawaitu tayammum li istibahatis shalat fadlillahi taala. Aku niat bertayamum untuk dapat mengerjakan salat karena Allah taala. Kemudian yang kedua, mengusap muka dengan tanah, dengan debu yang suci. Kita tempelkan tangan kita pada dinding misalnya, atau pada bagian kendaraan mobil misalnya. Setelah itu kita usap muka kita. Ngusapnya seperti berwudu secara keseluruhan. Setelah itu langsung mengusap tangan kanan hingga siku, ya. Tangan kanan hingga siku, dilanjutkan dengan mengusap tangan kiri hingga siku. Nah, jadi ada pendapat yang mengatakan bolehnya hanya satu kali tangan kita mengambil debu, kita usap muka, lanjut tangan sebelah kanan, lanjut tangan sebelah kiri, selesai. Ada juga pendapat yang lain, kita ambil debu, usap muka, ambil debu lagi, usap tangan sebelah kanan, lanjut tangan sebelah kiri sampai siku. Nah, jadi ada dua pendapat, dan keduanya boleh kita laksanakan. Nah, itulah anak-anakku terkait tentang bagaimana cara kita bertoharoh, baik dari mandi wajib, kemudian berwudu, kemudian bertayamum. Nah, itu tentang penjelasan mengenai toharoh. Nah, semoga bermanfaat sehingga kita bisa mengamalkan ilmu yang kita dapat dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan sempurnanya toharoh kita, maka insyaallah sempurna pula ibadah kita.
Demikian tentang toharoh yang bisa Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat. Kita tutup ya penjelasan dengan mengenai toharoh ini dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.